Bisa digali. Silakan maksimalkan interaksi pada malam hari ini tapi tetap aktif. Halo ya. Kalau di saya kecil kok suaranya ya? Sekarang gimana kan? Masih hitam. Masih kecil ya. Ya udah langsung saja ya kita buka kelas kita dengan membaca Al-Basmalah. Ya. Pada Kak Faik, siapa menyampaikan. Iya, makasih atas kesempatannya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama aku Faik. Aku di sini sebagai pengajar matematika kuantitatif sama matematika saintek ya. Aku ini mahasiswa dari matematika ITB. Oke. Nah, jadi di pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas soal-soal tryout 1 dulu ya. Soal-soal tryout 1. Oke, aku share screen dulu bentar. Ya, gimana udah kelihatan belum? Kelihatan Kak. Oke. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan tryout 1 pengetahuan kuantitatif ya, yang kemarin udah sempat kita kerjakan. Nah, oke, kita langsung aja berarti ke soal nomor 1 ya. Di sini coba kita lihat ada operasi ini, apa namanya? Operasi bilangan. Nah, dia menotasikan operasi dengan bentuk seperti ini. Nah, definisinya itu kan gini. Kalau misalnya kita ketemu soal kayak gini, sebenarnya kita tinggal masukin aja nilai-nilai yang ditanyain ke definisinya gitu. Jadi kan dimintanya gini ya, A titik B ini. Oke, nah di sini kita pakai A-nya min 1, oke, B-nya 2 gitu ya. Nah di sini kan dia ini ya, A B kuadrat min 3AB tambah 4A ya. Nah kita tinggal masukin aja A sama B-nya pakai yang ini. Maka dari sini bakal jadi A-nya kan min 1 ya. Min 1, 2 kuadrat min 3 kali min 1 kali B-nya 2 tambah 4 kali min 1 ya. Oke, di sini berarti kan jadi min 1 dikali 2 kuadrat 4 minus 3 dikali minus 1 3 ya. 3 kali 2 6 tambah 6 kurang 4. Oke, berarti minus 1 dikali 6 ya. Jadi jawabannya minus 6. Nah, seperti itu untuk soal nomor 1 yang D berarti. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak Kak. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, ini soal penjumlahan aljabar ya, tapi bentuknya pecahan. Kalau misalnya ada pecahan kan kita tahu dia misalkan A per B tambah C per D, ini bisa dikali silang ya. BD per AD ini tambah CB. Oke, gini ya, bisa dikali silang. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya aljabar ini, kita juga bisa pakai cara memfaktorkan. Oke, gimana caranya? Jadi kan gini ya, 4x per 6x min 3y. Ini kan dia bilang hasil penjumlahan, berarti ditambahkan dengan min x tambah y per 2x min y. Oke, nah yang di sebelah sini kita bisa faktorkan, kita keluarkan angka 3-nya. Jadi kan 4x per 3 kali x min 2y. Oke, terus ditambah min x tambah y. Oke, terus di sini jadi 2x min y. Oke, nah kemudian kita
Di sini, oke, sebentar ya. Maaf Kak, yang bawah 4x per 3 itu x-nya enggak yang 2 Oh ya? iya, X-nya harus, ya siap. Oke, maaf. Salah ya, kebalik. Jadi ini harusnya tadi 3 kali 2x min Y ya. Oke, kebalik. Nah, udah gitu, kita bisa bikin yang ini. Oke, kan kalau penjumlahan tuh dia harus bawahnya sama ya, baru bisa dijumlahkan. Maka kita bikin aja yang ini supaya bawahnya jadi sama kayak yang ini. Gimana caranya? Jadi kan kalau yang sebelah kiri bakal tetap ya, jadi gini. 3 kali 2x min Y ya. Nah, ditambah, supaya sama kan berarti yang bawahnya harus dikali 3 ya. Oke. Nah, tapi supaya nilainya tetap, berarti yang atas juga harus kita kalikan 3 gitu. Kenapa? Karena 3 per 3 kan sama dengan 1 ya. Oke, berarti kan jadi 3 kali min X tambah Y per 3 kali 2X min Y ya. Nah, yang bawahnya kan tetap jadi 3 kali 2X min Y. Oke, yang atasnya ini berarti jadi 4X minus 3X ditambah 3Y ya. Berarti jadinya berapa? X tambah 3Y per 3 kali 2X min Y ya. Nah, berarti jawabannya itu yang A ya. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Paham, Kak. Oke, siap. Kemudian kita lanjut aja ke berikutnya. Nah, di sini misalkan kayak gini, ditanyakan hasil perkalian dari pecahan aljabar ya. Nah, sebenarnya kalau pecahan aljabar tuh emang kuncinya kita bisa memfaktorkan itu. Faktorkan ya. Nah, kalau pecahan kan berarti kita bisa faktorkan supaya bisa dicoret. Oke. Yang pertama kita punya ini x kuadrat min 16 per x tambah 7 ya. Nah, ini kan dikali sama x kuadrat tambah 4x min 21 per x min 4 ya. Nah, kita bisa faktorkan yang bentuk x kuadrat min 16-nya. Gimana caranya? Jadi kalau ada bentuk a kuadrat min b kuadrat, itu kita bakal punya a tambah b dikali a min b ya. Nah, kita pakai rumus itu. Jadi di sini kan 16 itu 4 kuadrat ya. Ini kan jadi x kuadrat min 4 kuadrat. Nah, berarti kan kita jadi punya x tambah 4, x min 4 ya. Oke, berarti yang sebelah kiri jadi x tambah 4 dikali x min 4 dibagi x tambah 7 ya. Oke, kemudian dikali kita sekarang faktorin yang bentuk ini. X kuadrat tambah 4x min 21. Ya. Oke, nah di sini kita pakai cara gimana? Faktorin biasa ya. Kan 21 itu kan berarti 3 kali 7. Berarti supaya jadi 4 minus 3 kan. Nah, berarti x min 3. Oke. X tambah 7 ya. Oke. Nah, berarti yang atas berubah jadi x min 3, x tambah 7. Oke. Dibagi di sini x min 4. X min 4. Oke. Nah, kita bisa mencoret yang ini x tambah 7. Ini kan atas bawah sama x min 4. Oke. Nah, bawahnya berarti kan jadi 1 ya, bukan 0, 1. Nah, jadi gini, x tambah 4 dikali x min 3. Oke. Jadinya kita punya x kuadrat ditambah 4x. Oke. Terus dikurang 3x dikurang 12 ya. Berarti jadi x kuadrat tambah x min 12. Berarti jawabannya yang E ya, nomor 3. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum Kak. Belum ya? Oke, Ya, kita lanjut paham, Kak. ke nomor 4. Nah, ini perbandingan ya. Sebentar lah. Maaf, kita lanjut lagi tadi. Ini tentang perbandingan. Perbandingannya namanya ini perbandingan senilai ya. Untuk soal ini. Nah,
kita lihat di sini, kalau untuk memperoleh jarak 50 meter, roda itu berputar 150 kali ya. Berarti kan kita bisa bilang roda itu berputar 150 kali per 50 meter ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya nih, berapa kali roda harus berputar untuk menempuh jarak 200 meter? Berarti kita kan pengen tahu berapa kali dalam 200 meter. Oke. Nah, dikatakan perbandingan senilai karena ini tuh sama dengan sebenarnya. Oke. Jadi putaran bannya itu dalam 1 meter itu akan sama terus kan. Makanya ini bisa kita sama denganin gitu. Nah, karena itu, jadi sebenarnya bisa kita kali hilang aja. Nah, di sini misalkan ini kita coret dulu aja biar gampang ya. 15 bagi 5 kan jadi 3 ya. Ya, oke. Di sini kan jadi 600 sama dengan tanda tanya sama dengan tanda tanya ya. Oke, berarti kan tanda tanya kita udah dapat nilainya 600 gitu. Berarti jawabannya yang D gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Aman, Kak. Ya, masih gampang. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini juga perbandingan, tapi kalau ini perbandingannya berbalik nilai ya. Tadi kan senilai. Nah, kalau misalkan mau dihafalin biasanya senilai itu kayak putaran atau jarak kayak gitu. Sedangkan kalau yang berbalik nilai itu biasanya kayak suatu pekerjaan diperlukan kayak gitu atau misalnya mengecat dinding kayak gitu ya. Nah, suatu pekerjaan kalau diselesaikan sama 15 orang itu perlu waktu 4 hari. Oke. Jadi kita punya 15 orang, dia ini butuh kerja supaya selesai itu 4 hari ya. Nih, kalau misalnya pekerjaan yang sama dikerjakan 10 orang, nah, waktu yang diperlukan tuh berapa hari? Oke, logikanya kalau 15 orang aja butuh 4 hari, harusnya semakin sedikit orang lebih banyak ya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berarti pasti lebih besar dari 4. Maka pasti jawabannya antara B, C, D. Oke. Nah, kemudian caranya itu jadi gini, kita bisa hitung kayak seberapa banyak pekerjaannya gitu ya. Nah, ini tinggal kita kali aja 15 kali 4 gitu. 15 kali 4 kan jadi 60 ya. Oke, jadi pekerjaan itu kayak sebanyak 60. Nah, kemudian 10 orang nih. Karena 10 orang berarti tinggal 60 dibagi 10. Maka berarti dikerjakan selama 6 hari waktu yang diperlukannya. Oke, itu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini suatu minuman. Oke, ada suatu minuman nih dicampur. Isinya itu ada air, susu, sama santan. Oke, jadi ada air banding susu banding santan. Nah, ini perbandingannya 2 banding 3 banding 4. Oke. Terus ditanyakannya, kalau misalnya kita pengen bikin minuman sebanyak X liter ya. Jadi kita punya X liter minuman. Nah, perhatikan bahwa kalau kan tadi dibilang minumannya pasti mengandung air, susu, santan ya. Nah, berarti X liter ini pasti ada bagian yang isinya air, ada susunya, sama ada santannya gitu ya. Karena kan dia hasil campuran gitu. Oke, ditanyainnya apa? Susu yang ada di minuman sebanyak X liter tadi. Nah, ini susunya itu kita punya sebanyak berapa? Oke, caranya gini. Jadi kan kita lihat nih, X liter ini dia keseluruhan keseluruhan volume ya. Volume tambahan dari air, susu, sama santan. Berarti perbandingannya kita jumlahin semua. Jadi 2 tambah 3 tambah 4. Oke, jadi 9 ya. Nah, kemudian kita pengen tahu susunya segimana. Susunya itu perbandingannya kan 3 ya. Oke, berarti jadinya 3 dibagi jumlah yang tadi perbandingan 9. Oke, terus dikalikan banyak liternya tadi, volumenya ini X ya. X, berarti jadinya 1/3 X liter. Oke, berarti jawabannya A ya. Begitu, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, masih paham ya? Bagus. Kita berarti lanjut aja. Nah, oke, di sini kita lihat nih. Banyaknya bilangan kelipatan 5 terdiri dari 3 angka berbeda.
Oke. Yang mana disusunnya dari angka-angka ini. Oke. Nah, dari 3 angka berbeda itu berarti ada 3 digit ya. 1, 2, 3. Gitu. Kemudian untuk suatu bilangan kelipatan 5 itu ada 2 kasus. Untuk kasus pertama yaitu pasti satuannya misalkan 5. Dan untuk kasus kedua itu satuannya 0. Nah, selain itu dia pasti bukan kelipatan 5 ya. Oke. Terus kemudian kan dia bilang harus buatnya pakai angka yang berbeda. Oke. Nah, kita misalkan pengen tahu di depan ini ada berapa angka yang bisa kita pakai. Karena harus berbeda, maka kan tadi isinya cuma bisa pakai ini ya, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berbeda berarti untuk kasus pertama kita udah nggak bisa pakai angka 5 lagi ya. Tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 6. Nah, terus kalau misalkan di depan, itu nggak boleh pakai angka 0 ya. Karena dia bakal jadi bukan 3 angka jadinya. Jadinya 2 digit aja. Gitu. Karena nggak bisa pakai 0 sama 5 di depan ini. Tinggal bisa pakai ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka ya. Maka ini itu kemungkinannya tinggal 5. Terus untuk kemungkinan yang di sini, kalau misalkan 5-nya udah di belakang, berarti kan udah nggak bisa dipakai yang 5. Terus di sini kita udah masukin satu angka, misalkan angka X gitu. Maka dari yang asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan, karena satu udah dipakai, maka tinggal cuma bisa pakai 5 ya. Berarti dikali 5 gitu. Maka ada 25. Oke, cara yang sama kita dari yang ini. Kalau di belakang 0, ya yang di depan itu bisa pakai selain 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kemungkinan. Berarti 6. Dikali, kalau ini udah diambil 1, kan berarti tinggal dikurangi 1 aja di sini. Cuma bisa 5 ya. Dikali 5. Soalnya 30. Nah, terus kita tinggal jumlahin aja. Karena ada kasus kan. Kita jumlahin, jadi dapat 55. Gitu. Jadi jawaban yang sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Iya, masih paham ya, benar. Semuanya masih paham. Oke, Kak, Paham. paham, Kak. Pas Kakak jelasin, paham. Oh iya. Kita lanjut ya berarti ke soal 8. Nah, di sini ada dua buah kelereng akan diletakkan pada 4 buah kotak sebagai berikut. Nah, ini kotaknya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Peluang meletakkan 2 kelereng pada 2 buah kotak berbeda. Ini lain Mas Ipin tapi lain. 2 buah kotak berbeda agar terletak satu baris atau satu kolom. Gitu. Nah, kita lihat nih, yang mau kita cari kan 2 kelereng jatuhnya di kotak yang berbeda, tapi masih satu baris atau kolom. Berarti kita pengen kayak gini. Ada 4 kasus yang bisa kita ambil, yang mau kita cari. Jadi kan bisa kelerengnya jatuh di sini, kan kotaknya beda tapi masih satu kolom ya. Nah, di sini masih satu baris, atau di sini satu kolom, atau di sini satu baris, gitu ya. Nah, oke, dia kan nanyanya apa? Peluang ya. Kalau peluang itu rumusnya peluang itu rumusnya adalah N atau banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi S. Banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya. Oke, ini banyaknya kejadian yang kita inginkan itu ada 4 ya. Oke, sedangkan untuk kejadian yang mungkin terjadi, nah, jadi kan mungkin aja si kelerengnya itu jatuh di kotak yang sama ya, dua-duanya. Nah, itu tuh ada berapa kemungkinan? Itu berarti ada 4 cara. Kan bisa jatuh di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini ya. Ini ada 4 cara. Gitu. Dan juga bisa aja kelerengnya itu jatuhnya di tempat yang saling diagonal. Jadi bisa kayak gini, atau bisa kayak gini. Ini ada 2 cara. Nah, berarti kita punya banyak kejadian yang kita pengenin, yang pengen kita hitung itu ada 4 ya. Berarti 4 dibagi banyak kejadian yang mungkin terjadi, tinggal kita jumlahin aja semua. 4 tambah 4 tambah 2 ya. Jadi jawabannya 4/10 yang D gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Gimana? Enggak ya. Jadi lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, ini tentang sudut ya, sudut geometri. Tadi, Kak. Di sini oh ya, halo, gimana? Kenapa? Yang tadi itu semestanya yang 4-nya ditambahin juga kan, yang 4 yang sejajarnya buat jadi semesta.
Kenapa? Iya, yang 4 yang ini, yang ini Oh iya benar. Namain juga ya kan Kak? 4 Soalnya tambah 4 tambah 2 ya. Jadi 10 kan ya. Ditambahin. oke Kak. Soalnya Iya. saya waktu kemarin. Nah, lanjut Kak lanjut. Oke. Ya, siap. Oke, ke soal nomor 9 ya. Kita masukin dulu nih yang kita ketahui. Peki yang ini. Oke. Dan juga kita diketahui A 5 derajat yang ini ya, 25 derajat. Kita pengen cari tahu B. Oke. Sama. Kita coba lihat segitiga PRS. Nah, segitiga PRS ini kan segitiga sama kaki ya. Kenapa? Karena RS-nya itu sama dengan RP. Oke. Untuk segitiga sama kaki, dia ini ada sifat khusus. Itu sudut-sudut di kakinya itu sama. Berarti sudut yang A ini dia akan sama kayak sudut yang ini. Oke, anggap ini sudut C. Nah, sehingga karena sama jadi dia 25 derajat juga. Oke. Terus untuk karena dia segitiga itu jumlah sudutnya semua adalah 180 derajat sudut dalam segitiga. Sehingga kita bisa cari sudut yang ini. Anggap ini sudut D ya. Maka sudut D ini kita akan punya 180 derajat kurang 25 derajat kurang 25 Kurang derajat ya. 25. Oke, berarti jadi 130 derajat. Oke, ini sudut D. Kemudian coba kita perhatikan segitiga PQR ya. Dia juga adalah segitiga sama kaki ya. Karena apa? Karena PR dia sama dengan PQ. Oke, kemudian kita kan tadi udah tahu D-nya 130 ya. Nah, di sini juga karena dia dari lurus maka ini sudutnya itu saling berpelurus ya. Kita misalkan ini sudut E gitu. Maka karena dia sudut saling berpelurus, si E ini dia akan menjadi 180 derajat dikurangi D ya. Berarti 180 derajat dikurangi 130 derajat dengan 50 derajat ya. Nah, ini berarti 50 derajat. Nah, karena sama kaki tadi, berarti sudut yang di sini itu dia 50 derajat juga. Oke? Berarti kita bisa cari tahu sudut di sini plus X. Nah, kenapa? Karena kan segitiga tadi 180 derajat di dalamnya itu pastinya. Berarti X ini kita bisa cari 180 derajat dikurangi 50 derajat dikurangi 50 derajat ya. Sama dengan 80 derajat. Oke. Kemudian kita bisa cari besar sudut B itu dari sini. Misalkan C kan kita udah tahu tadi 25 derajat. Oke. Terus X ini kita udah tahu 80 derajat. Nah, perhatikan bahwa ini itu sudutnya segini 180 derajat ya, karena dia kan garis lurus. Sehingga sudut ini kita akan punya 180 derajat dikurangi 25 derajat dikurangi 80 derajat ya. Berarti sama dengan 75 derajat gitu. Oke, jadi jawabannya yang sampai sini paham nggak? Masih paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Kak. Paham ya? Oke, Paham Iya, Kak? paham. Iya, Kak. kita lanjut Paham. berarti ke soal berikutnya. Nah, ini Kak, tentang nggak ada luas. materinya ya, Kak? Oh, kalau ini kan kita pembahasan TO soalnya. Jadi kita bahas-bahas soal aja. Paling kalau misalkan kayak tadi ada materi dikit nyempil, misalkan segitiga sama kaki, maka sudutnya sama kayak gitu sih. Kalau agenda kita hari ini ya. Kalau nanti ke depannya kan masuk Enggak. materi. Nah, itu baru kita kasih materi. Kenapa? Gimana? Oke Kak. Oke ya. Jadi agenda kita kan sekarang ngebahas tryout kemarin dulu. Gitu ya. Ya, Kak. Nah, sekarang nomor 10 tentang luas bangun datar ya. Di sini kita lihat luas daerah persegi yang tidak berwarna. Berarti kan ini maksudnya adalah luas lingkaran ya. Oke. Nah, ini Iya. luas itu 22 pi cm persegi ya. Kita punya luas lingkaran 2 pi. Nah, kemudian maka luas daerah yang gelap itu adalah apa? Nah, kita tahu bahwa luas yang gelap itu luas gelap ya. Kita bisa cari pakai luas perseginya dikurangi sama luas lingkaran gitu ya. Oke. Nah, di dalam sini kan lingkaran ya. Misalkan ini titik pusatnya, titik O. Nah, oke, dari sini ke sini
sampai ujung ini kan berarti dia jari-jari ya. Terus dari sini ke bawah juga berarti dia jari-jari. Oke. Terus karena ini persegi, maka persegi ini adalah sisi ya. Oke. Berarti kita tahu untuk persegi ini sisinya itu panjangnya adalah 2 kali jari-jari ya. Oke, sampai sini paham nggak? Iya. Paham? Oke, sampai sini masih paham ya. Terus kemudian kan tadi kita punya luas lingkaran itu 2pi. Nah, rumus luas lingkaran itu kan pi dikali r kuadrat ya. Karena luasnya 2pi, kita bisa masukin gini, 2pi sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya kita coret, jadi r kuadrat sama dengan 2. Oke, kita punya nilai ini. Terus, kita kan mau nyari luas gelap itu luas persegi kurang luas lingkaran. Jadi kita cari luas perseginya. Persegi kan dia sisi kali sisi ya. Berarti dia sisinya kan 2R. Nah, masukin 2R kali 2R. Berarti jadi 4 dikali R kuadrat. Terus kita udah punya nilai ini. R kuadrat sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2. Berarti sama dengan 8 ya luas segitiganya. Oke. Sedangkan luas lingkarannya tadi kita udah punya 2pi. Berarti luas yang gelap itu adalah luas persegi itu 8 terus dikurangi 2pi. Nah, ini sentimeter persegi. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke, masih paham ya? Kita lanjut tentang fungsi. Nah, di sini kita mau nyari fungsi ini, komposisi ya. Nah, kan definisinya gini. Kalau ada GOF X, maka dia ini adalah GFX. Gini ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita punya H, ini GF, terus 5, berarti kita punya H dalam kurung G dalam kurung F5. Nah, supaya kita bisa nyari nilai ini, berarti kita harus cari dulu nilai yang paling dalam, F5-nya ya. Kita cari dulu F5. Nah, dapatnya gimana? Kan definisi suatu fungsi itu gini kan, Fx itu adalah sama dengan Y. Oke? Berarti kalau bentuknya gini, kita lihat kan ini adalah pasangan X, Y semua ya. X, Y, X, Y, X, Y. Nah, berarti kalau F5 itu kita masukin X-nya aja sama dengan 5 gitu. Kita masukin X-nya 5. Berarti F5 itu nilainya adalah suatu Y yang berpasangan dengan X sama dengan 5. Di sini kita lihat yang X-nya 5 kan ini ya. Pasangannya itu Y13. Berarti F5-nya sama dengan 13. Itu. Maka yang ini tadi akan berubah jadi H, G, F5-nya jadi 13 ya. Oke, cara yang sama kita dapat G13 itu yang depannya 13, X-nya 13 yang ini. Berarti nilainya yang 52 ya, 52. Oke, berarti ini berubah jadi H52. Oke, yang depannya dari H52 yang ini kan, ini 52, pasangannya yang negatif 47, berarti sama dengan negatif 47. Maka jawaban yang 4 itu berarti yang A, gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, Kayaknya di sini cepet banget ya. Kalau di kelas lain lebih lambat dari ini. Kemarin aja telat 5 soal, nggak kebahas. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 12 kalau gitu ya. Nah, ini I-nya salah satu. Oke, jika X dan Y itu bilangan bulat genap, oke, berarti X-nya itu genap, Y-nya genap juga ya. Oke, dengan gini, nah, terus aja lagi 23 kurang dari X kurang dari 26. Di sini 24 kurang dari Y kurang dari 27. Nah, kan kita tahu kalau X ini bilangan bulat genap, Y-nya genap juga. Oke, di antara 23 sama 26 itu kan adanya apa? 24 sama 25 ya. Sedangkan di antara 24 sama 27 adanya 25 sama 26. Nah, ini kan kita mau nyari X sama Y ya. X-nya itu genap. Maka pasti nilainya yang ini ya, yang genap. Karena Y-nya juga genap, maka pasti nilainya yang genap juga. Berarti ini nilai X, ini nilai Y. Sekarang hubungannya
24 ini lebih kecil daripada 26. Berarti X lebih kecil dari Y. Oke, berarti ini hubungan yang kita cari. Berarti yang B ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Aman, Kak. Paham, Kak. Paham. Paham Kak? Oke, udah paham semua ya tadi? Kita lanjut ya. Ini tentang grafik fungsi. Nah, kalau ada grafik kayak gini, garis di mana dia itu garisnya memotong sumbu Y sama memotong sumbu X ya dua-duanya. Nah, ini kita bisa pakai rumus pet gitu. Kan kalau rumus yang lama tuh pakai Y min Y1 yang gitu ya. Iya, Kak. Nah, ini kan rumus yang lama kayak gini ya. Nah, ini tuh rumus umum kalau titiknya itu ada di sembarang tempat. Tapi kalau misalkan kita punya suatu garis yang dia titiknya ada di sumbu Y sama sumbu X, ini kita tuh bisa pakai rumus 4. Misalkan aku bilang ini garis K, ini garis L ya. Nah, untuk garis K itu dia persamaannya jadi kayak gini, 50. Jadi yang ada di sumbu Y-nya kita kali sama X. 50X ditambahkan yang ada di sumbu X-nya kita kali sama Y. Ditambah 40Y itu akan sama dengan 50 kali 40. Oke, kita bagi sama 10 dulu semua biar gampang. 5X tambah 4Y sama dengan 50 kali 4. Berarti 5X tambah 4Y itu sama dengan 200. Nah, ini persamaan garis yang K. Oke. Nah, sekarang diminta itu nyari ini ya, daerah penyelesaiannya yang mana. Nah, kita lihat di sini kan yang warna ini dia misalkan ada titik di sini. Kita ambil titik di sini itu 1,1 ya, karena dia ada di dalam sini ya. Nah, setelah kita ngambil 1,1, kita cek aja 5X, X-nya kan tadi 1, ditambah 4, 1, titik-titik 200. Berarti kan 5 tambah 4, titik 200, 9, titik 200. Nah, yang memenuhi itu persamaannya adalah kecil dari sama dengan ya. Oke, Iya, Kak. berarti daerahnya itu dipenuhi sama persamaan, tidak samaan ini maksudnya. 5X tambah 4Y kurang dari 200. Oke, ini kita dapat yang pertama. Terus untuk garis yang L, kita kayak tadi juga, ini komponen Y-nya kita kali X. 40X ditambah komponen X-nya kita kali Y. 80Y. Terus dikali masing-masing 40 kali 80. Dibagi 10 juga, 4X tambah 8Y sama dengan 40 kali 8 ya. Nah, di sini kita punya 4X tambah 8Y sama dengan 320 ya. Iya, 48. Nah, kita lihat nih, di sini kan bentuknya nggak ada yang 4X ya, paling 2X gitu. Berarti kita bagi 2 aja. Bagi 2 jadi ini kan dikali setengah. Oke, jadi 2X tambah 4Y sama dengan 1660 ya. 40 kali 80, 320, 160. Bagi 4 kayaknya, Kak. Bagi 4, bagi 4. Oh iya, bagi 2 lagi kalau gitu ya. Habis, Kita bagi 2 lagi. Jadi dapat X tambah 2Y sama dengan 80. Oke, ini baru persamaannya. Sekarang pengen tahu yang memenuhi daerah ini. Kita masukin lagi yang gampang 1,1 ya. Nah, kita masukin berarti kan 1 tambah 2 kali 1 titik 80. 1 tambah 2 titik 80, 3 titik 80. Memenuhi kan kecil dari juga ya. Kecil dari sama dengan 80. Berarti yang memenuhi itu X tambah 2Y kecil dari 80. Oke, berarti kan jawaban yang tepat yang ya, kecil dari 200, kecil dari 80. Bentar, yang yang masih nggak kelihatan. Yang D Kak. Yang paling bawah ya. Oke. Iya. Iya Kak. Berarti yang 5X tambah 4Y kecil dari 200, X tambah 2Y kecil dari 80. Sama jangan lupa ini, kan di sini kita lihat si daerah yang berwarna ini dia di atas ini semua ya. Makanya nggak ada Y yang negatif, nggak ada Y negatif, nggak ada X yang negatif juga, nggak ada yang di sini sama di sini. Berarti
kita punya X-nya itu lebih besar sama dengan 0, sama Y-nya lebih besar sama dengan 0 gitu. Berarti jawabannya E. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham Kak, tapi boleh nggak sih kayak gini Kak? Paham. Kayak Nah, gimana? Kak, Iya. Kak, Iya kan gimana? tadi kan uji titik dulu ya kayak boleh nggak sih Kak kalau saya tuh nggak perlu uji titik gitu, langsung nentuin aja gitu. Atau Oh, emang ada gimana? yang perlu uji titik gitu kan? Maksudnya analogi saya tuh kalau seandainya dia kan ini di bawah garis ya, berarti semuanya kurang dari gitu Kak yang diarsirnya. Boleh nggak atau harus uji titik dulu? Sebenarnya bisa-bisa aja sih kayak gitu. Ini kan masih level UTBK ya. Cuma kalau ke depannya mungkin ada pengecualian. Tapi kalau kalian mau pakai cara kayak gitu juga boleh gitu ya. Tapi supaya tadi lebih yakin aja kalau jawabannya gitu kita uji titik gitu. Karena nggak lama juga kan sebenarnya. Gitu. Iya Kak. Sebenarnya buat menghemat waktu aja Kak, biar cepet. Iya, betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Lanjut Kak. Nah, himpunan yang diarsir. Kalau kita lihat ini himpunan itu kayak himpunan C tapi ada yang bolong ya di sininya. Berarti kan sebenarnya ini kayak suatu himpunan C kita kurangi sesuatu. Oke. Nah, idealnya ini kan dikurangi bagian yang kecil di tengah itu kan harusnya A iris B iris C ya harusnya. Oke, berarti idealnya ini C kurang A iris B iris C. Oke, tapi di opsinya kan nggak ada ya. Nah, berarti sebenarnya kita itu bisa ini jadi kan ini yang hilang itu yang kosong cuma yang bagian tengah ini ya. Oke. Kalau misalkan kita C dikurangi bagian yang dari sini sama yang dari sini, oke. Itu kan dia tetap bentuknya kayak gini ya. Paham nggak dari sini? Karena kan semula dia cuma punya daerah di sini aja. Kalau aku kurangi sebesar segini, yang hilang kan cuma yang bagian bumpitan aja. Karena emang dari awal dia udah nggak punya yang di sini gitu. Berarti kayak gitu, ini aku bisa kurangi sama yang ini. Aku bisa kurangi sama yang di sini. Gitu. Berarti C ini kita kurangi, ini kan adalah A iris B ya. A iris B. Gitu. Berarti jawabannya yang E. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham Kak. Paham ya? Kak, tapi Oke. saya mau nanya Kak, itu yang ada apa ya, yang tanda kutip itu apa Kak artinya? Tanda kutip Kak. Saya pernah nemu soal, Oh, tapi tanda kutip itu artinya kayak back kutip ini gitu. A Ya, akutip gitu, akutip, back kutip gitu. artinya kalau B kutip itu artinya adalah B komplement. Maksudnya apa? Maksudnya berarti himpunan selain B gitu. Berarti kalau di gambar tadi, misalnya gini ya, aku punya ini A, ini B, ini C, maka misalkan B komplement itu ada selain B ini, berarti yang ini sama semestanya juga masuk gitu. Tapi yang penting B-nya nggak masuk kayak gitu. Itu B komplement. Jadi kalau kutip itu tanda komplement ya. Kayak gitu. Oke Kak. Jelas nggak? Paham nggak paham? Oke, kita lanjut ya ke sisi-sisi segitiga. Oke, kan ditanyanya kalau misalkan ada sisi-sisi seperti ini, ada 4 pasang. Nah, manakah yang bisa membentuk segitiga? Nah, jadi ada syaratnya nih. Syarat untuk sisi-sisi itu bisa membentuk segitiga. Nah, syaratnya gini. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga sembarang, yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C. Nah, syaratnya kalau dalam bahasa itu penjumlahan dua sisi dia harus lebih besar daripada sisi lain sisanya itu. Oke, berarti kan dari sini kita bisa turunin jadi kayak A tambah B ini harus lebih besar dari C. Terus A tambah C harus lebih besar dari B. Dan
B tambah C harus lebih besar dari A. Gitu. Nah, tinggal kita cek aja satu-satu yang mana. Coba kita cek yang nomor 1. Ini kan 3, 5, 7. Nah, kita cek 3 tambah 5 kan 8. Nah, 8 lebih besar dari 7. Oke, ini masuk. Terus kita cek 5 tambah 7 itu berapa? 12 ya. 12 ini lebih besar dari 3. Oke, bisa masuk. Tinggal 3 tambah 7 itu 10. Dia lebih besar dari 5. Nah, ini masuk juga. Karena dia memenuhi tiga-tiganya, maka dia ini benar bisa membentuk segitiga gitu. Tapi kalau misalkan ada salah satu aja yang gagal, maka dia nggak bisa membentuk segitiga gitu. Nah kan kita udah dapat satu bisa membentuk. Berarti antara A, D, atau E ya. Ini kan 1 dan 2, 1 dan 2, 3, dan semuanya. Berarti kita tinggal cek 3 aja ya. Karena berarti kan 2 pasti benar. Ya, kita cek yang 3. Yang 3 ini itu 5, 12, sama 13. Oke, bentar. Nah, di sini 3 sama 5, bentar ya. 3 sama 5, 8 lebih sini. Nah, di sini kita lihat 5, 12, 13. 5 tambah 12 itu kan 17. Dia lebih besar dari 13. Ini benar. Terus 5 tambah 13 ini 18. Lebih besar dari 12 ya. Benar. Tinggal 12 tambah 13 ini 25. Lebih besar dari 5. Yang ini benar juga 3 benar ya. Berarti kita cek yang 4. 8, 9, sama 18. Oke. Nah, di sini coba yang 4, 8, 9, 18. Nah, karena 8 ini tambah 9 kan 17 ya. Ini kecil dari 18, maka ini salah, nggak bisa. Berarti yang 4 salah ya. Jadi kita cek yang 3 benar. Berarti harusnya 1, 2, 3 ya. Tapi ternyata ya ini ada ralat kayaknya di soalnya. Jadi yang B ini dia bukan 2 dan 3. Tapi dia ini 1 dan 3. Ralat soalnya. Maaf. Gitu. Nah, berarti kan kita harus tetap cek yang nomor 2 ya. Kita cek aja. 4, 6, 10. Oke. 4 tambah 6 kan 10. 10 ini sama dengan 10. Oke. Nah, berarti ini nggak masuk ya. Karena dia harus lebih besar, nggak boleh sama dengan. Berarti yang kedua ini salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Berarti yang B. Karena ada ralat sih di soalnya katanya. Gitu ya. Tapi Kak, Iya gimana? Kak, ini Iya gimana? Maksudnya kalau ada segitiga yang ternyata sama sisi gitu Kak, gimana? Kan sama isinya. Atau emang syaratnya kayak Kan, gini? kan yang penting ini. Penjumlahan dua sisinya sama dengan sisi yang lain. Kalau kita punya sama sisi kan berarti misalnya ini A sama A ya. Nah kan berarti A tambah A lebih besar dari A. 2A lebih besar dari A. Nah ini kan memenuhi semuanya. Bukan, maksudnya sama kaki Gitu. Kak. Sama kaki gitu. Sama kaki. Ya. Sama kaki juga sama kan berarti. Kayak gini, ini A, ini B. Gitu kan? Gimana? Enggak kan. Jadi Oh iya benar-benar. iya. Jadi kan ini emang syarat untuk segitiga itu sembarang gitu. Jadi umum bisa bentuknya segitiga sama kaki, sama sisi kayak gitu. Syaratnya sama semua kayak gini. Oke? Kak mau tanya Kak. Mau nanya apa? Yang kan kalau kita udah nemu yang 1 sama 3 itu, kalau diceknya cuma 1 boleh nggak? Misalnya kan itu dicek semua tuh 3 tambah 5, 8. Kalau Kalau misalnya kita cuma cek salah satu aja. Ini kita cek boleh 3 ya, ada 1, 2, 3 gitu maksudnya. Kalau gitu nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya itu tiga-tiganya memenuhi. Jadi kita harus tahu semuanya benar. Karena kalau misalkan ada salah satu aja yang salah, berarti dia bukan segitiga gitu. Kan bisa aja ada 2 yang benar gitu, 1 salah. Tapi kita ngeceknya malah yang ini. Berarti kan kayak benar ya.
tapi ternyata ada yang salahnya kayak gitu. Berarti emang harus dicek semua tiga-tiganya, gitu ya? Ya Kak, makasih. Mananya? Kak, ini Ya, gimana? bisa pakai Pitagoras nggak sih, Kak? Jadi kan ada yang Pitagoras yang 3 itu, yang Pitagoras istimewa. Eh, Pitagoras yang segitiga siku-siku. Atau yang mana? Yang ini kan kalau misalnya kita lagi nentuin apa sih sisi sebelah, misalnya sebelah C doang gitu, itu kan tinggal iniin aja 4, 4, 6, 10 gitu. Apa itu berlakunya buat siku-siku aja? Ini ya, yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini. Heeh. Nah, kalau rumus ini cuma berlaku buat segitiga siku-siku aja. Oh alah. Itu Oke, Kak. Makasih. karena apa? Ya, karena gini nih, aku kasih tahu aja ya. Kan ini segitiga siku-siku kayak gini. Oke, kalau segitiga yang lain, ada yang kayak gini. A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Ini tuh kalau nggak salah segitiga tumpul ya. Nah, terus ada juga A kuadrat tambah B kuadrat kecil dari C kuadrat. Kalau ini lancip. Pokoknya antara dua ini ya. Aku takut ketukar. Pokoknya kalau sama dengan itu berarti siku-siku. Kalau misalnya lebih atau lebih kecil, lebih besar itu antara tumpul atau lancip. Gitu. Tapi aku lupa sih, takutnya kebalik. Gitu. Jadi gini. Nah, karena ada kayak gini, berarti kan kita tahu kan sebenarnya ini segitiganya bisa jadi bukan siku-siku kan. Berarti nggak bisa berlaku yang ini gitu. Nah, kita pakai syarat yang universal untuk segitiga yang ini. Jadi bisa semua jenis segitiga. Asal semuanya nyambung. Kan segitiga harus nyambung semua. Nah, begitu. Iya, Oke, Kak. Kasih ya, Kak. paham? Oke, sampai Paham. sini ada yang mau nanya lagi? Tapi kasusnya untuk yang kurang dari C gimana Kak segitiganya? Kalau yang kasusnya kurang dari C? Maksudnya yang mana? Yang tadi Iya, aku kasih tahu rumus ini? kasusnya kalau kurang dari C gitu kan saat yang Atau awal yang ini? ya saat awal kan kayak itu kan. Nah, tapi ya ini kok bisa kurang dari C gitu. Kan kalau seandainya di kedua kanan kirinya di apa di akarin kan itu jadi apa? Maksudnya jadi enggak akar kuadrat lagi. Ya enggak sih? Kalau yang C, Gimana? yang kurang Yang dari rumus yang yang bawah, ini, yang rumus ini, yang bawah. Ya itu yang kasusnya lancip ini. ya, itu untuk segitiga Kenapa? yang kayak gimana maksudnya Kak? Iya, A kuadrat tambah B kuadrat kecil dari C kuadrat yang ini ya. Ya Kak. Oke, bentar. Aku cek dulu. Takut salahnya di sini. Oke. Masalahnya ini yang A tambah B bisa dari C semua gitu maksudnya. Iya, gitu. Oh gitu. Iya, paham. Nah, saya penasaran. Oke. Jadi intinya rumusnya ya. Coba aku hapus dulu aja sebagian karena penuh ya. Kenapa? Karena harusnya A tambah B lebih besar dari C gitu. Tapi kok bisa A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat gitu maksudnya ya. Iya Kak. Iya gitu maksudnya. Oke. Kan ini harus wajib dipenuhi ya sama semua jenis segitiga. A tambah B lebih besar dari C gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kuadratin ya dua-duanya gitu ya, kan berarti kita punya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB lebih besar Iya. dari C kuadrat. Oke, nah kita lihat di sini ada tambah 2AB. Kalau tadi kan yang rumus ini cuma A kuadrat tambah B kuadrat, dia bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan C kuadrat gitu. Tergantung apa? Tergantung dari 2AB-nya. Kalau misalnya A kuadrat tambah B kuadrat kecil dari C kuadrat, artinya apa? Artinya si 2AB-nya ini dia nilainya gimana? Besar atau kecil? Makanya karena ada komponen yang 2AB ini, maka dia ini mempengaruhi persamaan ini. Maka ini persamaan tersebut bisa terjadi gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ini nih. Kan jadi A kuadrat tambah B kuadrat
tambah 2AB ya. 2AB-nya kita pindahin. Y kuadrat min 2AB. Gitu. Paham nggak? Oke Kak, paham Kak, paham. Intinya karena ada 2AB-nya ya, makanya jadi bisa memenuhi salah satu dari 3 ini. Walaupun harusnya A tambah B lebih besar dari C. Gitu ya. Jadi tergantung sama si ini 2AB. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Kak. Gimana, ada lagi? Enggak Kak. Udah ya? Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Persamaan garis dan gradien yang berhubungan. Oke. Nomor 16 ya. Persamaan garis L. Garis L ini dia akan melewati titik A 1,3 dan juga dia punya gradiennya 1/3. Titik manakah di bawah ini kalau misalkan dihubungkan dengan titik A dengan titik yang ini, dia menjadi satu garis yang bergradien sama dengan garis L. Oke. Nah, berarti gimana kita bisa cari ini A 1,3 ya. Kan jadi bentuknya gini ya. Misalkan suatu titik aku 1,3 di sini berarti ya gradiennya misalkan 1/3 ya. 1/3 itu berarti sekitar ya kayak gitu. Ya gini lah ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya, titik manakah kalau misalkan dihubungkan menjadi suatu garis yang bergradien sama dengan garis L? Nah, supaya gradiennya sama berarti titik tersebut harus apa? Harus berada di garis yang sama kayak garis L nggak sih? Biar gradiennya kalau dihubungkan sama titik A ini titik A ya. Nah, kalau dihubungkan sama titik A ini dia gradiennya sama kayak garis L. Ini kan garis L. Berarti dia harus titiknya berada di garis itu. Iya nggak? Paham sampai sini? Tadi masih nangkep gimana? Oke. Udah. Kita pakai cara melihat langsung gradien aja ya. Oke. Gradien itu rumusnya kalau dari dua titik, misalnya ada titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, ada maaf izin yang nggak apa dua device juga. Oke, ini misalkan ada dua titik ya, X1, Y1 sama X2, Y2. Nah, gradien sebuah garis yang dihubungkan dua titik itu, misalkan kita sebut M, jadi kan misalnya ada titik A sama titik B. Nah, M ini adalah gradien garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Gitu. Ini rumusnya adalah Y2 min 1 per X2 min 1 ya. Oke. Pertanyaannya kan melalui titik A sama titik yang mana gitu kan, yang menghasilkan gradien yang sama gitu. Nah, kita berarti bisa tahu salah satu dari ini adalah titik A ya. Titik A yang ini. Berarti X1, Y1 dihubungkan sama titik A itu adalah 1,3. Oke, nah tinggal kita cek aja satu-satu dengan rumus gradien tadi. Apakah hasilnya 1/3? Karena kan tadi bilangnya gradiennya harus sama ya, 1/3. Oke, untuk yang pertama, berarti kan kita punya X1, Y1-nya adalah min 1,2 ya. Sama 1,3. Terus kita pakai rumus gradien, kita punya M sama dengan Y2-nya 3 min 2 per 1 min 1. Berarti jadi 1/2. Oke, beda ya. Ini nggak sama kayak 1/3. Berarti yang satu salah. Gitu, kita cek satu-satu aja. Terus yang dua, langsung masukin rumus saja ya. M-nya ini sama dengan, berarti kan 2 kurang 3 per min 2 kurang 1 ya. Sama dengan min 1 per min 3. Sama dengan 1/3. Nah, berarti yang nomor 2 ini benar. Oke, kita lanjut. Nomor 3 itu 0,2. Nah, ini 1, tadi garisnya A itu 1,3 ya. Berarti M-nya sama dengan 3 kurang 2 per 1 kurang 0. Sama dengan 1/1 ya. Sama dengan 1. Oke, yang ini salah. Karena harusnya 1/3 ya. Terus yang keempat ini 7,5
plus yang A tadi 1,3 ya. M-nya sama dengan 5 kurang 3 per 7 kurang 1. Sama dengan Oke, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 1, 6. Jadi 1/3. Nah, ini berarti benar. Oke, berarti kan jawaban yang benar adalah C ya. 2 dan 4 saja yang benar. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau kayak gini cukup pakai rumus gradient aja ya. Tadi sebenarnya aku mau jelasin bentuk geometrinya gitu, pakai garis, tapi kelihatannya lebih rumit. Jadi langsung pakai gradient aja. Oke, mau lanjut ke nomor 17 ya. Oke, Kak. Oke, Tapi Kak, saya selalu bingung gini loh, Kak. Kak, ya gimana? selalu saya bingung gini loh. Kenapa kan ada nih semisal kurva gitu. Fungsi kurva kan fx ya sama dengan y. Nah, turunannya itu kenapa bisa jadi gradien? Oh, pertanyaan kalkulus. Oke, jadi kalau misalnya kita punya persamaan fx sama dengan y, fx-nya ini kan dia bisa bebas ya, bisa derajat 1, derajat 2, maksudnya bisa bentuk ax tambah b, atau ax kuadrat tambah bx tambah c, atau yang faktor lebih tinggi gitu. Oke, terus pertanyaannya kenapa bisa jadi gradien gitu kalau diturunin. Nah, kalau khusus persamaan garis yang kayak gini, ini kan persamaan garis biasa ya, berarti kan efeknya dia bentuknya adalah ax Plus B. ditambah b. Oke. Kemudian sebenarnya turunan itu adalah kita bisa bilang apa ya, kayak garis singgung gitu. Jadi maksudnya gini, oke aku hapus dulu dikit. Yang bawahnya ya. Nah, jadi karena turunan itu kayak sejenis garis singgung, untuk misalkan kan ini khusus garis ya kita ngomongnya. Nah, sebenarnya kalau bukan garis, kalau suatu kurva kayak misalnya gini, nah dia misalkan dia turunan di sini di titik ini, yaitu adalah garis yang mana bersinggungan dengan kurva di titik ini. Jadi kayak gini. Oke, nah kayak gini ya. Ini jadi dia kalau misalkan kita tarik garis ke sini, ini tegak lurus. Nah ini definisi turunan. Jadi garis singgung. Oke, paham nggak maksudnya sampai sini? Maksudnya berarti persamaan garis singgungnya aja, Kak, yang Ya kayak gitu intinya ya. Jadi persamaan garis singgung di suatu titik. Jadi kalau kita punya bentuk kayak gini, nah persamaannya di titik ini kan segini ya harusnya garisnya. Sama persamaan yang di sini garisnya gini. Nah itu tuh bisa beda gitu. Karena emang beda titik dan dia kurvanya bentuknya nggak lurus, maka bisa beda ya. Sedangkan kalau misalnya garis lurus ini, nah persamaan garis singgung di titik ini sama titik dimanapun di garis itu pasti sama, dia tetap kayak gini ya, mau di titik manapun. Maka kalau misalkan bentuknya ax tambah b, kita bisa bilang turunan itu dia ini adalah langsung aja disebut gradien garisnya, kan gradien titik gitu. Karena di garis tersebut mau di titik manapun garis singgungnya sama, kayak gitu sih intinya. Paham nggak sampai sini? paham, Kak. Iya. Jadi kenapa kalau diturunin jadi gradien karena dia garis singgung dan juga karena dia derajat cuma satu gitu. Jadi turunannya konstan ya, di mana titik itu pasti sama semua. Oke, lanjut ke 17. Atau mau ditanyain lagi? Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini misalkan X, Y, Z itu bilangan real memenuhi suatu persamaan ini. Tulis dulu aja. X tambah 2Y tambah
3Z sama dengan 10. Oke, Z bilangan real. Nah, kita mau tahu berapakah nilai X, gitu ya. Nah, ini jenis pertanyaan yang apakah pernyataan satu saja cukup, atau pernyataan dua saja cukup, atau harus berdua, atau dua-duanya nggak cukup, gitu ya. Biasanya itu alurnya kita cek dulu pernyataan satu apakah cukup, terus cek dulu pernyataan dua apakah terus cek apakah satu dan dua kalau digabung cukup. Gitu. Nah, cuma kalau misalkan bentuknya bersamaan kayak gini, sebenarnya kita bisa pakai ini aja, kayak nggak usah ngecek terlalu dalam. Jadi kayak gini ya, misalkan cek yang pertama, Z sama dengan 1. Nah, kita kan berarti cuma punya fakta bahwa pernyataannya kayak gini dan kita punya Z sama dengan 1. Maka kan kita bakal jadi punya gini, tambah 3 dengan 10. Oke. Kita pengen tahu Z itu berapa. Tapi kita berakhir dengan bentuk kayak gini, ada X sama Y-nya dan nggak ada informasi lebih lanjut. Berarti kita nggak bakal bisa tahu X ini berapa gitu, bilangan aslinya. Gitu. Karena kita cuma bisa bikin bentuk X sama dengan kayak 10 min 3 min 2. Ini bentuk implisit ya, itu maksudnya. Karena ada variabel lain. Tapi kita kan pengennya X-nya itu suatu angka langsung, suatu konstanta gitu. Tapi karena kita cuma punya pernyataan ini bentuk paling akhir yang bisa kita dapat gitu. Maka pernyataan satu nggak cukup gitu ya. Pernyataan dua. Oke. Kalau pernyataan dua kita punyanya X tambah Y sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini kita kan kalau misalkan masukin kita substitusi nih salah satu variabelnya, maka bakal sisa suatu variabel sama Z ya, karena Z-nya nggak ada di sini. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita misalin Y sama dengan 5 min X, ini pindah ya ke kanan. Nah, kan jadi kita punya X tambah 2 kali 5 min X tambah 3Z sama dengan 10. Kayak lagi-lagi berarti tinggal bisa X sama ada Z-nya nih, masih implisit. Berarti nggak bisa dapat nilai X aslinya berapa gitu maksudnya. Berarti ini salah ya, tidak cukup juga. Oke, terus kemudian maka terakhir kita cari apakah kalau digabung 1 dan 2 dia cukup. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi kan kita kendalanya adalah nggak tahu nilai Y berapa. Gitu ya. Oke. Terus di yang kedua itu bisa substitusi Y segini. Nah, berarti kan secara otomatis harusnya 1 dan 2 cukup ya kalau digabung. Nah, tapi lihat aja contohnya. Kan dari 1 kita udah dapat bentuk yang ini ya. X sama dengan 10 min 3 min 2Y. Terus di bentuk 2 kita punya Y sama dengan ini. Ini kita masukin aja ke persamaan yang di sini. Jadi X sama dengan 10 min 3, 7. 7 min 2 kali 5 min X. Oke. Nah kan di sini sebenarnya tinggal sisa X sama konstanta lain. Maka harusnya kita bisa dapat tuh X berapa. Kita selesaikan aja biar kelihatan. 7 ini min 10 ini tambah 2X ya. Oke, saya pindah ke kanan di X sama dengan 7 kurang 1 min 3, berarti X sama dengan 3 ya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan kita pakai pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama, kita bisa nemu nih berapa nilai dari X itu. Jadi jawabannya yang C ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak? Paham, Kak. Tanyain dulu nggak? Mau ditanya dulu? Enggak, Kak. Oke, Belum, kita Kak. lanjut aja ya. Dikit terus. Oke, nomor 18. Ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai dari Y. Nilai dari Y. Y itu yang ini ya. Oke, suatu sudut. Nah, sama kayak tadi, berarti kita cek dulu 1, terus cek dulu 2. Kita pakai cek yang 1 ya. Nah, kita harus cek nomor 1 itu U tambah W sama dengan 100 derajat. Oke. Nah, terus di sini U tambah W itu kan ini ya. U tambah W itu adalah 100 derajat. Berarti kan dia sudutnya ini ya.
pelurus 180 kan segini. Berarti P ini adalah 180 derajat dikurangi U tambah W. Dengan 180 derajat dikurangi berapa? 100. Dengan 80 derajat. Oke, terus kemudian perhatikan bahwa P sama Y ini dia adalah sudut yang saling bertolak belakang, kelihatan ya? Oke. Nah, kalau P sama dengan sudut Y dia bertolak belakang, itu kalau bertolak belakang dia harusnya sama nilainya, V sama dengan Y gitu. Sehingga Y ini akan sama dengan ini 80 derajat. Kalau karena itu berarti pernyataan 1 cukup. Gitu ya. Terus kita cek pernyataan 2. Di sini kita taunya V tambah W 150 derajat. Oke. Nah, karena kita taunya V ini hapus dia, timpang. Oke. Nah, di sini kita taunya V tambah W 150. V tambah W kan ini ya. Yang ini. Ini W, ini W. Oke. Nah, dari situ kita bisa tahu sudut X karena mereka saling berpelurus gitu. Berarti kan X ini adalah 180 derajat dikurangi V tambah W. Maka X ini adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya itu 30 derajat. Kita tahu nilai dari X itu 30 derajat ya. Nah, tujuan kita itu kan untuk mencari sudut Y. Oke. Tapi masalahnya kalau misalkan kita tahu X, kita kan sebenarnya bisa tahu U juga gitu. Nah, masalahnya kalau mau cari tahu Y, walaupun kita tahu U juga tetap harus tahu Z. Walaupun kita tahu X, tetap harus tahu Z. Kenapa? Karena hubungannya kan Z tambah Y tambah X itu sama dengan 180 derajat. Dan U tambah Z tambah Y itu juga sama dengan 180 derajat. Jadi walaupun kita tahu X sama U-nya, karena kita nggak tahu Z-nya, maka tetap nggak bisa nemu Y-nya itu berapa gitu. Sehingga pernyataan 2 ini tidak cukup gitu. Berarti jawabannya itu yang A ya. Pernyataan 1 cukup tapi yang 2 tidak cukup. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Kak. Enggak, Oke. Kak. Kita lanjut aja kalau gitu. Ke sini. Oke, nah kalau ini bentuk tipenya yang perbandingan kuantitatif ya, P sama Q. Oke, di sini Zubair dan Uwais mendaftar sebagai peserta asuransi premi sama. Berarti mereka bayarnya sama gitu. Jika untuk membayar premi, jadi untuk membayar ini, gaji Zubair itu kan dia punya 3 juta dipotong 5%. Berarti kita punya premi yang dibayar sama Zubair itu adalah 3 juta dipotong 5%. Berarti 5% dari 3 juta ya. Dikali 3 juta. Berarti ini berapa? 150.000 ya? Ya bukan? Oke. Iya, Kak. Nah, jadi terus manakah hubungan P dan Q yang berikut yang benar? Oke. Terus di sini dia bilang P itu apa? Besarnya gaji Uwais kalau untuk membayar preminya itu dipotongnya 3%. Kan tadi dibilang gini, premi Zubair itu dia sama dengan premi Uwais, oke? Sehingga karena premi Zubairnya 150.000, maka otomatis premi yang Uwais itu juga 150.000. Oke. Nah, berarti terus kita masukin ini. Dia bilang premi itu dihitungnya 3% dari gaji. 3% gaji. Oke. Oke, berarti gajinya adalah berapa? Kan 3% itu Dibagi 3 kali 100. 150.000 dikali 100 per 3 ya. 3. Gitu. Berapa ini? 15 bagi 3, 5. 50.000 kali 100, 5 juta ya. 5 juta. Iya. 50.000. Iya betul.
5 juta. Oke. Berarti ini kan besar gaji wise. Berarti ini P. P-nya 5 juta. Terus Q-nya itu udah langsung ada 4 juta. Berarti hubungannya adalah P lebih besar dari Q. Yang B ya. Oke. Sampai sini paham? Bentar, Kak. Itu kan Oke, stop. dipotong 3% nggak sih, Kak? Yang mana? Yang Ini kan? gaji wise 5 juta dipotong 3%-nya. Tapi tetap aja sih, lebih besar dari P, dari besar P. Oh, yang mana? Jika untuk bayar premi gaji wis dipotong 3%. Iya, jadi maksudnya dipotong 3% itu, jadi dia itu bayar preminya 3% dari gaji. Jadi dia punya gaji, terus buat bayar preminya gajinya ini kena cas 3% gitu. Berarti kan 3% kali gaji gitu. Ini besar premi kayak gitu maksudnya. Oke, sampai sini paham? Oke, Kak, paham, Kak. Ada lagi yang mau nanya? Nah, waktunya masih ada 15 menitan lagi. Oke, paham ya berarti sampai sini. Kita langsung ke soal terakhir dulu aja. Kalau habis itu ada yang mau ditanyakan, bebas ya. Nah, di sini kita lihat sama kayak tadi P dan Q. Diketahui misalkan satu kaleng cat hijau itu dibuat dengan mencampurkan A liter kuning sama 1 liter cat biru. Oke, berarti gini, misalkan satu kaleng hijau itu isinya ada A liter kuning, oke, sama ada 1 liter biru. Ini untuk satu kaleng ya, satu kaleng yang hijau. Nah, kalau warna hijau itu didapat dengan mencampurkan 3 liter cat kuning dan 5 liter cat biru, nah terus ini berapa gitu? Oke, di sini paham nggak kita harus ngapain kira-kira? Ya kan di sini kalau warna hijau itu kita dapatnya dari 3 liter kuning itu sama 5 liter biru. Oke, kita pengen tahu P sama Q-nya ya. P-nya kan 5A, berarti harus cari tahu A-nya berapa. Nah, sebenarnya ini kayak sejenis perbandingan ya. Jadi untuk satu kaleng itu yang birunya itu cuma 1 liter gitu. Sedangkan normalnya kalau buat yang hijau itu yang biru 5 liter. Oke, berarti kan gini ya. Di sini 5, di sini 3. Kalau di sini 1, yang ini berapa kan? Nah, supaya dia jadi 1 berarti gimana? Kita kali 1/5 kan yang ini ya. Maka yang atas juga kita kali 1/5. Oke, berarti kita dapat ini kan jadinya 1, yang ini jadinya 3/5. Maka A ini adalah 3/5 ya. Oke, berarti 5A itu adalah 5 kali 3/5 sama dengan 3. Nah, bentar. A tambah 1. Tapi ini kayak ini nggak sih, Kak? SPL Devi dibuat SPL Devi dulu. Kalau di sini ya, aku hapus dulu ya. Tapi nggak ada hasilnya sih. Caranya beda ternyata kalau dikunci jawabannya. Sorry, coba ulang dulu ya. Oke. Kalau di sini dia bilang cara untuk dapat cat warna hijau. Di sini dia bilangnya kan tadi satu kaleng cat hijau dibuat dengan mencampurkan 4 liter kuning sama 1 liter biru. Berarti A ditambah 1. Nah, jika warna hijau didapat dengan mencampurkan 3 liter cat kuning ditambah 5 liter cat biru. Ini sama dengan 3 tambah 5. Berarti kalau di sini dia ngelihatnya liternya itu harus sama gitu ya. Oke. Berarti kalau kita pakai kayak gini kan intinya volume di satu kaleng cat hijau itu dia harus sama dengan volume yang kita buat tadi ini 3 liter cat kuning sama 5 liter cat biru.
Berarti A ini sama dengan 8 kurang 1. 7 ya. Oke. Nah, terus B ini sama dengan 5A, berarti 5 kali 7 sama dengan 35. Terus Q ini sama dengan 42. Berarti 35 kecil dari 42. P harusnya lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya A. Oke, kalau dikunci jawabannya gitu sih. Tapi kalau menurut aku kurang jelas ya pertanyaannya kalau kayak gini cara ngerjainnya. Ya enggak sih? Iya, Iya, Kak. Kak. Itu kayak perbandingan nggak sih? 3:5 gitu kan Aku bisa. mikir ini kayak pakai perbandingan gitu. Ya Mm-mm. mungkin tapi ini dari kunci jawabannya kayak gini. Kalau misalkan pakai cara perbandingan tadi, kita dapatnya A-nya 3/5 ya. Gitu. Ambigu. Gitu ya. Ya harus ada kayak tambahan volumenya harus sama gitu atau gimana. Dan kalau gini kita jadi bingung ya. Oke. Tryout satunya pembahasannya udah selesai sampai sini. Waktunya masih ada sekitar 15 menitan lagi. Ada yang mau ditanyakan atau gimana gitu? Nggak ada sih, Kak. Tapi ada soal susah lagi, Kak. Transportnya. Kak, yang materi Ada kombinasi angka tadi boleh diulang nggak, Kak? yang nomor yang mana? Yang di awal tadi, Kak, yang kombinasi 5 angka berbeda tadi, Kak. 3 angka berbeda tadi, Kak. Kelipatan 5 ya, yang ini. Iya, Kak, aku Yang ini masih ragu, Kak, sama soal yang ini, Kak. masih bingung. Iya, Kak. Oke, gini ya. Coba kita ulang lagi. Dihapus. Oke. Nah, di sini kan dia bilang banyaknya bilangan kelipatan 5. Oke. Buat dari 3 angka berbeda. Berarti kan angkanya itu terdiri dari 3 angka ya. Bilangannya itu terdiri dari 3 angka. Berarti dari 3 digit. Nah, karena dia kelipatan 5 itu kan selalu satuannya itu kalau enggak 5, 0 gitu ya. Berarti ada 2 kasus kita bisa tinjau. Kasus pertama kalau satuannya itu adalah 5. Maka bentuk bilangan ini, digitnya ini akan jadi kayak gini. Yang terakhir 5 gitu ya. Nah, terus dia ada syaratnya itu cuma bisa pakai angka ini dan harus beda satu sama lain. Oke. Nah, di sini kita lihat di bilangan ini udah ada angka 5. Berarti kita nggak boleh masukin angka 5 di sini atau di sini. Oke, oleh karena itu, untuk kita masukin angka paling depan, berarti nggak boleh masukin angka 5 ya. Nah, terus kalau di angka depan itu juga kan nggak boleh kita masukin angka 0. Kenapa? Karena kalau misalkan 0,35, nah ini bukan bilangan jadi dari 3 angka, tapi kita bisa bilang ini 35 aja kan, dari 2 angka. Begitu, maka yang paling depan nggak boleh 0. Oleh karena itu yang depan nggak boleh 0 sama nggak boleh 5. Sisa yang bisa dipakai itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5. Oke, berarti ini kan 5. Terus kita kaliin aja dengan berapa banyak bilangan yang bisa kita masukin di sini. Berapa banyak angka yang bisa kita masukin di sini gitu. Nah, tadi sama kan 5-nya udah kepake di belakang. Kan tadi cuma bisa pakai angka ini. 5-nya udah kepake di belakang. Terus sisanya kan berarti cuma bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ya. Terus misalkan yang depan udah kita isi sama salah satu angka. Maka 6 angka ini akan berkurang jadi 1 ya. Dikurangi 1. Karena kan di depan udah kepake sama suatu angka. Maka kita cuma bisa pakai 5 buah angka sisanya. Berarti jadi 5 kali 5. Jadi 25. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Yang kedua, kasus kedua itu tadi aku bilang kalau belakangnya 0. Kalau satuannya 0. Berarti kan bentuknya jadi gini. Belakangnya jadi 0. Oke, terus kita lihat untuk yang angka paling depan itu bisa diisi sama apa aja. Kita tulis dulu kemungkinannya kan bisa ini. Oke. Angka 0 udah keisi. Berarti nggak boleh pakai angka 0 di depan.
Berarti di depan kita bisa pakai berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bisa pakai 6. Nah, oke, terus untuk di tengah kita bisa pakai berapa banyak? Nah, untuk menentukan yang di tengah berarti kita anggap yang depan udah diisi sama suatu angka. Oke. Yang asalnya tadi ada 6 kemungkinan, kalau udah diisi 1 di depan, maka akan berubah jadi kurangi 1 juga, sama dengan 5. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Karena ada 2 kasus, maka kita bisa jumlahkan aja 25 tambah 30. Jadi 55. Kayak gitu. Sini paham nggak? Paham Kak? Gimana? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih, Kak. Tinggal 10 menit lagi sih. Nggak apa-apa, dimanfaatkan kalau mau nanya. Saya tuh Nanya ada soal pernah ini, atau Kak. apa? Ada nanya juga Gimana? soal kaidah pencacahan, cuman dia bentuknya kayak uang gitu loh, Kak. Saya nggak ada ide buat nyelesainnya. Oh, ada soalnya nggak? Ntar sebentar, Kak. Saya cari dulu coba. Saya lupa di mana. Ada, mungkin boleh di-share. Iya, Kak. Itu tuh pokoknya kayak ngambil uang gitu loh, Kak. Ambil uang dengan nominal-nominal tertentu ya. Iya, nomor 5.000 gitu. 5.000, 2.000. Oh, Saya nggak dapet idenya gitu, Kak. Nggak dapet idenya buat ngerjainnya. kalau itu mungkin pakai persamaan linear nggak sih? Jadi misalkan aku mau ngambil 150.000 gitu ya. Nah, sedangkan yang tersedia itu bisa narik uang misalkan 20 ribuan, 50 ribuan, sama 100 ribuan. Oke. Berarti kan kalau kayak gitu eh, bisa bikin gini aja, 20.000 X tambah 50.000 Y tambah 100.000 Z itu sama dengan 150.000. Oke, kayak gini. Gini enggak? Atau gimana? Aku nggak tahu soal yang lengkapnya kayak gimana. Nah, sebentar, Kak. Ini saya lagi mencari dulu nih. Oke, boleh. Di mana itu dia? Nih, Kak. Saya gimana, Kak? Bacain aja, Kak. Di share screen aja. Coba kamu yang share screen-nya. Bisa nggak kamu share screen? Coba deh sebentar ya. Maaf nih, Kak. Ini di Microsoft Teams. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini, Kak. Coba lihat pertanyaannya. Yang amplop. Sebuah amplop berisi 2 lembar uang 5 ribuan, 3 ribuan, 2 lembar uang 5 ribuan. Oh gitu. Sebelum uang bernilai 50. Oke. Susah juga soalnya. Coba aku foto dulu soalnya. Jadi biar bisa aku tulis nanti. Saya nggak dapat idenya gitu, kayak ngerjainnya gimana gitu kayaknya. Oh ini tuh pakai ini kombinasi permutasi kalau nggak salah ya. Ini soal saintek atau soal apa? Saintek, Kak, TPS. Ini juga saya dapat dari guru. Susah ya soalnya. Coba aku share screen lagi ya. Coba kamu udah bisa dikeluarin belum share screen? Aku udah tulis soal sih di foto tadi. Ya, udah, Kak. Gitu ya. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah kelihatan screen-nya. Jadi tadi itu pertanyaannya gini. Kalau misalnya ada sebuah amplop, ya ini isinya 2 lembar 5 ribuan, 3 lembar 10 ribuan, 2 lembar uang 20 ribuan, sama 2 lembar uang 50 ribuan. Oke, ini isi amplopnya ya, ada kayak. Terus kalau misalnya kita ambil 3 lembar secara acak dan
tanpa pengembalian, tanpa dikembaliin. Oke, peluang apa? Jumlah uang bernilai 50.000 atau lebih. Jadi peluang jumlah uangnya lebih dari 50.000 ya. Lebih dari sama dengan 50.000. Kan 3 lembar secara akad tanpa kembalian. Oke. Kalau kayak gini berarti kita kalau misalkan kita mau ngambil uang dia 3 lembar di atas 50.000 hasilnya, berarti bisa kita ambil berapa aja? 20, 20, 10 bisa. Banyak ya? Bisa. Banyak, ada banyak masalahnya kayak gitu. Pastinya. Kalau semestanya dulu deh. Kan peluang ya, berarti kita harus tahu semestanya. Semestanya itu kan ngambil 3 lembar secara acak tanpa kembali ya. Banyak cara ngambil 3 lembar secara acak tanpa kembali. C93 Dan kalau berarti C9. berapa? C93 semestanya ya enggak? C93. Kan ini 9. Ambil 3. Bisa gini. Masalahnya ada beberapa soal yang kayak pakainya itu dia kayak 5 pangkat 3 gitu loh Kak. Saya jadi bingung. Saya juga jadi pakai pangkat gitu yang nyari semestanya. Makanya kata saya cara kombinasi pasti ada di soal-soal tertentu doang. Cuman saya tidak paham. Kan ngambil 3 tanpa kembali. Ngambil satu-satu ya. Kalau ngambil pertama itu kan banyak caranya. Aku juga bingung. Jadi kalau kayak kombinasi 93 gitu ya. Tapi kan dia ini ada yang sama. Berarti bisa dianggap satu. Oh, dari gini nih. Kalau nggak salah gini. Kan ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis ya. 4 jenis. Oke. Kalau ngambil ini berarti kita bisa tulis C dari 4 jenis ini kan bisa aja keambil 2 mana yang menurutnya. Ada 4 jenis, kita cuma mau ngambil 3 lembar. Kan kita bisa ambil misalkan 3 lembar ini dia 3-3-nya beda jenisnya. Atau misalkan 2 sama, 1 beda, atau 3 sama. 3 sama ini cuma berlaku kalau kita ambil uang 10 ribuan ya. Karena dia satu-satunya ada 3. Nah, kalau 3 beda ini sama 2 sama 1 beda ini bisa apa aja gitu. Kalau untuk yang 3 beda, berarti kita kan C berapa ini? Ada 4 ya? C43 ya. Kalau yang ini berarti C pakai C atau P? Aku lupa. Kalau yang tanpa urutan tuh apa? C atau P? Tanpa urutan itu C Kak, kombinasi kalau tanpa urutan. Berarti ini kan C43, ini C ngambilnya 2 sama 1 beda, berarti 2 jenis ya. C42. Oke. Terus ini kan baru cara ngambil jenisnya aja. Kemudian dari sini kita bisa kaliin. Oh gini. Yang penting kan ambil jenisnya aja ya. Karena kalau kita ambil 5 ribuan gitu, mau ambil yang pertama atau yang kedua dia sama aja nilainya. Gak ada perbedaan. Jadi mungkin kita cuma bisa lihat dari jenisnya aja pakai kombinasi gini. Oke. Kan kalau yang 3 sama ini berarti cuma ada satu kemungkinan nih yang 10.000. Tapi gak bingung sih kalau untuk runtutnya gimana. Sorry. Mungkin nanti bisa aku kerjain lagi sambil lihat-lihat lagi caranya harus pakai apa kayak gitu ya. Oke Kak. Waktunya juga udah habis. Nanti ingetin aja gimana gitu. Ini aku udah ada soal kalian. Oke, sorry ya. Nanti aku pelajari lagi. Iya Kak. Oke. Karena waktunya udah jam segini juga 21. Maaf Kak. Kak, maaf Kak. Ya.
Ya, kenapa? Nanti soal sama pembahasannya bisa di-share kan, Kak? Tadi baru ikut Oh beberapa iya, soalnya boleh. 2 device. Oke. Nanti ini aku save PDF-nya. Sama kalau rekaman kayaknya sama LC-nya direkam nggak? Iya, Kak, direkam. Ya, ke LC-nya langsung gitu untuk rekamannya. Oke. Karena waktunya juga udah habis. Berarti kita cukupkan dulu aja sampai di sini pertemuan kali ini ya. Ya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga. Ya, saya kembalikan ke Pak Farida ya. Terima kasih banyak Kak Farid yang telah mengisi kelas Saintek 4. Semoga teman-teman pada paham ya. Nggak pada ngantuk kan ini? Masih seger kan? Masih Kak. Masih 20% lagi lah, Kak. 20% mana? On cam yuk, on cam. Kepada Kak Paik, diperbolehkan jika ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Iya, oke. Ya, semuanya makasih ya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Waalaikumsalam.